Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, serta yang saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Al-Ustadz Profesor Dr. Muhammad Hifzil Islam MPDI. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang saya bawakan, yaitu masa depan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era disrupsi. Nah, pertama kita apa itu globalisasi? Nah, di sini globalisasi itu membawa peluang akses pasar internasional, kemudian teknologi pesat dan pertukaran budaya, namun juga menimbulkan tantangan adaptasi. Kemudian era disrupsi, yaitu mengubah tatanan lama menjadi serba baru. Ini berdampak pada pendidikan, budaya, ekonomi, dan politik. Pendidikan Islam di sini ditantang untuk bertransformasi tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Islam. Lanjut. Nah, di sini ada tantangan globalisasi dan era disrupsi. Di era globalisasi saat ini, dunia menjadi semakin terhubung. Informasi, teknologi, budaya, dan bahkan pola hidup melintas tanpa batas. Nah, kondisi ini memberi banyak peluang seperti kemudahan akses teknologi dan pertukaran ilmu. Namun sekaligus membawa tantangan besar, terutama bagi pendidikan Islam yang harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Nah, sementara itu kita juga berada dalam era disrupsi, yaitu masa ketika tatanan lama berubah drastis akibat kemajuan teknologi. Nah, di sini karakteristiknya transformasi tatanan lama menjadi serba baru. Banyak pekerjaan yang digantikan oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan. Nah, di sini dampaknya mengubah industri kemudian pendidikan, budaya, ekonomi, serta politik. Profesi baru bermunculan dan menuntut keterampilan yang sama sekali berbeda. Di sini generasi muslim harus siap menghadapi perubahan ini dengan literasi digital, kreativitas, serta kemampuan berpikir. Kemudian selain aspek ekonomi dan teknologi, tantangan lain juga tidak kalah besar adalah identitas budaya. Nah, arus budaya asing yang sangat kuat seringkali melemahkan nilai lokal dan nilai keislaman. Banyak generasi muda terjebak pada gaya hidup instan dan konsumtif. Karena itu, pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan keterbukaan terhadap dunia dengan penguatan akar tradisi dan akhlak. Nah, melihat berbagai tantangan tersebut, kita dapat memprediksi beberapa arah perkembangan pendidikan Islam ke depan. Nah, sini ada prediksi arah pendidikan Islam di abad 21. Nah, pendidikan Islam abad 21 ini harus mampu memadukan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga
lahir generasi yang taat secara spiritual namun kompeten dan dalam sains dan teknologi. Kedua, di sini ada penggunaan teknologi digital. Akses kitab klasik, kajian ulama hingga pembelajaran daring yang menjadi lebih mudah melalui platform digital. Teknologi akan menjadi pilar strategis bagi proses pendidikan dan dakwah. Nah, ketiga, ada penguatan karakter dan etika. Krisis moral global membuat pendidikan akhlak menjadi semakin penting. Nilai seperti kejujuran, kemudian tanggung jawab, serta toleransi harus ditanamkan secara konsisten. Kemudian yang keempat ada pendidikan Islam itu harus inklusif dan dialogis. Di tengah masyarakat yang majemuk, kemampuan berdialog dan menghargai perbedaan menjadi keterampilan penting. Generasi muslim di sini diharapkan mampu menjadi jembatan persatuan dan penjaga harmoni sosial. Untuk mewujudkan arah tersebut, ada beberapa strategi penting yang dapat ditempuh. Nah, ini ada rekomendasi strategis pengembangan pendidikan kurikulum. Pertama kita mulai dari sisi kurikulum. Di sini perlu adanya integrasi ilmu agama dan ilmu umum serta penekanan pada keterampilan abad 21. Dari sisi guru, peningkatan kualitas pelatihan teknologi dan keteladanan akhlak menjadi kunci utama. Lembaga pendidikan juga harus memperkuat fasilitas, kemudian manajemen modern dan kerjasama nasional maupun internasional. Selain itu, teknologi digital juga harus dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran interaktif. Dan yang tidak kalah penting, terdapat peran besar keluarga dan masyarakat sebagai pendukung utama ekosistem. Nah, semua strategi ini bermuara pada satu tujuan besar, yaitu membentuk generasi muslim yang berilmu, berakhlakul karimah, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Generasi yang tidak hanya siap menghadapi tantangan zaman, tetapi juga mampu memberi warna dan arah bagi peradaban dunia, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, inilah yang dapat saya jelaskan mengenai PowerPoint saya dari hasil tugas yang diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.